Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kemudian masih melanjutkan dari perkataan Syekh rahimahullah taala, wa tasmiyatul amati, dan tasmiyah yaitu penamaan al amati dari orang-orang awam. Orang-orang awam itu menyebut as-sayyid, as-sayyidah wa asbaha hadza, sebutan sayyid atau tuan dan yang semacam itu. Maksudnya bagaimana dikatakan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala, wahum, maksudnya mereka itu orang-orang sufi. Yang dimaksud orang awam di sini orang-orang sufi. Wahum yusamuna syaikhahum, mereka orang-orang sufi itu menamai atau menyebut ya, guru-guru mereka, syekh mereka itu dengan sebutan sayyid. Dengan sebutan sayyid artinya apa? Tuan. Sayyid. Wahum yusamuna syaikhahum as-sayyidah, mereka menamai guru mereka itu, guru sufi, sebagai sayyid. Wa yusammunahu, atau mereka juga sering menyebut guru sufinya itu dengan asy-syaikh, syekh ya. Ya mungkin kalau tempat kita ya tuan guru gitu ya, semacam itu. Fala budda an tubayyi'ahu, maka harus atau tidak bisa tidak, kalau Anda itu mengikuti tarekat sufi, antubayi'ahu, Anda harus berbaiat, berjanji setia, berbaiat kepada guru tarekat. Wa tusallima lahu amroka, dan Anda serahkan, Anda pasrahkan kepadanya segala urusan Anda, pokoknya Anda itu ikut saja. Fala ta'tarid, maka jangan Anda itu membantah. Wala tukhalif, jangan Anda itu menyelisihi fi syai'in, dalam masalah apapun, ya ikut saja, tidak usah tanya, tidak usah ngeyel. Wa illa kalau tidak mau seperti itu apa? Fa innaka la takunu muridan mahu, kalau Anda tidak mau seperti itu ya Anda tidak bisa menjadi murid ya, belajar kepada dia itu dalam tarekatnya, maka tidak bisa karena Anda tidak mau patuh gitu. Maka kalau Anda itu belajar kepada guru sufi ya ikut saja, tidak usah tanya, tidak usah macam-macam gitu maksudnya, apalagi tanya dalilnya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wa dzalika, yang demikian itu, mengapa kok orang-orang sufi semacam itu, annahum, bahwasanya mereka orang-orang sufi atau pengikut tarekat, yadhunnuna, mereka mengira atau beranggapan, annallaha, bahwasanya Allah, ja'ala, itu menjadikan, li khawasil khalqi, untuk orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa, khas, indahu, ya di sisinya Allah menjadikan bagi orang-orang khusus ini manzilatan, suatu kedudukan, suatu posisi, Allah memberikan mereka kedudukan yang spesial. Yardo, yang kata mereka atau anggapan mereka, yardo, bahwasanya Allah ridho, Allah meridhoi, an yaltaji al insanu ilaihim, ketika orang itu yaltaji'a, yaitu kembali, maksudnya meminta bantuan, berdoa kepada mereka, maksudnya siapa? Orang-orang yang khusus ya, para wali. Wa yarjuhum, dan mereka Allah juga ridho
kalau orang-orang itu berharap kepada mereka, kepada wali-wali. Wa yastaghitsa bihim, atau dari wa yarjuhum wa yastaghitsa bihim, ya, dan meminta tolong, ya, ketika susah, beristighosah kepada orang-orang yang khusus tadi. Wa yaj'alahum, dan menurut mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan mereka ini orang-orang yang apa? Khusus. Jadi menurut orang-orang sufi, Allah memilih, ya, menjadikan ada sebagian makhluk, sebagian orang yang Allah pilih sebagai apa? Wasitotan, perantara antara makhluk, antara manusia dengan Allah. Dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, yaquluna, mereka orang-orang sufi, ya, jadi orang-orang sufi ini mengatakan, Inna Allah ja'ala minal khalqi khawassa, sesungguhnya Allah telah menetapkan, menentukan, memilih di antara makhluk, di antara manusia, ada orang-orang yang khusus, orang-orang yang Allah pilih yang khusus, ya juzul iltija'u ilaihim, yang mana boleh untuk iltija', yaitu bersandar atau berdoa, ya, bertawakal kepada mereka. Wa du'a'uhum, boleh berdoa kepada mereka. Wal istighotsatu bihim, dan boleh juga beristighosah, minta tolong ketika susah kepada mereka yang Allah pilih ini. Ini keyakinan orang-orang sufi. Kenapa? Ala annahum syufa'un, ya, karena mereka itu adalah apa? Menurut mereka Allah telah menentukan, menjadikan mereka ini orang-orang khusus sebagai para pemberi syafaat di sisinya. Jadi Allah yang menunjuk, yang memilih mereka jadi pemberi syafaat. Wa yuqarribuna ilaihi, dan mereka ini akan mendekatkan menuju Allah kalau orang itu berdoa kepada para pemberi syafaat ini. Hadzal ladzi hum alaihi, seperti inilah apa yang mereka yakini. Itu orang-orang sufi atau kuburiyun. La yaquluna, mereka tidak mengatakan innahum, bahwasanya yang mereka mintai itu apa? Syuraka'u lillahi. Mereka tidak mengatakan bahwa yang mereka mintai, entah itu Ali atau Husain atau Abdul Qadir Jailani atau Badawi, itu adalah sekutu bagi Allah. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Bal yaquluna, akan tetapi mereka mengatakan apa? Syufa'un indahu, itu mereka yang mereka minta ini hanya pemberi syafaat saja di sisi Allah, jadi sebagai sasaran antara, ya, istilahnya gitu, sebagai sasaran antara. Sasaran utamanya kepada siapa? Allah, tapi dia menjadikan para pemberi syafaat ini sebagai sasaran antara, jadi sebagai perantara maksudnya, supaya menyampaikan. Wa yuqarribuna ilaihi, dan supaya mereka ini mendekatkan, ya, semakin mendekatkan orang yang meminta itu kepada Allah, gitu. Li'anna Allah ikhtarahum. Nah, kenapa? Nah, itu karena sesungguhnya Allah, menurut orang-orang sufi, ikhtarahum, telah memilih orang-orang ini yang khusus tadi. Kenapa kok dipilih? Li solahihim, karena kesolihan mereka. Mereka ini kan orang-orang soleh, para wali, para nabi. Wa taqwahum, dan juga karena ketakwaannya. Ya, jadi mereka itu orang-orang pilihan. Fasaru, berarti kan intinya ini adalah hulu kepada orang soleh. Fasaru, maka jadilah mereka menurut anggapan orang-orang sufi wasaito,
sebagai perantara, wasitoh ya, wasaito jamak dari wasitoh, sebagai perantara antara hamba dengan Allah. Kalau hamba ingin beribadah ya ibaratnya nitip gitu. Maka bagaimana, kata Syekh, ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Allah tidak butuh perantara. Siapa yang bilang Allah butuh perantara? Walidzalika, karena itulah apa, yataqarrabuna ilaihim gitu. Karena alasan itulah, logika semacam itu, mereka pun bertaqarrub, yaitu melakukan apa? Ibadah kepada para wali atau orang-orang soleh, bil ibadah, dengan berbagai macam bentuk ibadah, entah itu nazar, entah itu istighosah, pokoknya ibadah-ibadah ditujukan kepada perantara tadi, ahya'an wa amwatan, baik mereka yang dimintai atau disembah itu masih hidup atau sudah mati, karena itu sekedar simbol saja gitu bahasanya itu. Karena kesolehan mereka ini kita gunakan sebagai apa istilahnya, perantara. Wa yaquluna, mereka mengatakan apa? Innal mutaqarriba ilaihim mislu al mutaqarribi ilallah, sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada mereka ini, orang-orang yang khusus tadi, yang menurut para sufi ini orang-orang yang Allah pilih, orang yang mendekatkan diri artinya bertaqarrub gitu kepada mereka itu seperti orang yang bertaqarrub kepada Allah gitu. Karena ini kan cuma ibaratnya nitip gitu, nitip. Man yataqarrabu li syaihi yataqarrabu lillahi gitu. Maka barang siapa, ini kaidahnya orang-orang sufi, yang bertaqarrub kepada syekh, kepada guru tarekatnya, hakikatnya dia bertaqarrub kepada Allah gitu. Maka kan dia menjadikan syekh itu seperti Allah kan gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrik zaman dulu, wa ya'buduna min dunillahi, dan mereka itu beribadah kepada selain Allah. Nah, orang-orang musyrik itu sudah meyakini ma la yaduruhum wala yanfa'uhum, bahwa yang mereka sembah itu tidak bisa mendatangkan apa? Bahaya, tidak juga bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Jadi orang-orang musyrik itu enggak mempunyai keyakinan sama sekali kalau berhala bisa mendatangkan manfaat atau menolak apa? Madarat. Berarti kalau ada orang menyembah berhala, ya dia musyrik. Masalah dia meyakini berhala itu menguasai madarat atau manfaat itu enggak ada hubungannya. Artinya itu bukan yang membuat status perbuatannya menjadi syirik. Yang dikatakan syirik itu ketika dia menunjukkan ibadah kepada selain Allah, apapun bentuknya, bagaimanapun keyakinan dia terhadap yang dia ibadahi. Apakah dia meyakini yang dia sembah itu menguasai manfaat madarat atau tidak, itu tidak merubah status hukum, itu adalah perbuatan apa? Syirik. Karena Allah menyebut wa ya'buduna min dunillah, gitu. Berarti kalau mereka menyembah selain Allah, apa namanya? Ya syirik, ya kan? Kalau dia beribadah kepada Allah juga, nah itu namanya syirik, gitu. Karena ada sebagian orang itu punya anggapan kalau orang meminta kepada orang yang sudah mati, ya itu bukan syirik, gitu. Iya itu haram, tapi itu bukan syirik katanya. Dan itu bukan orang sembarangan yang berpendapat, itu profesor, doktor, orang Saudi. Istilahnya orang pintar, orang pintar hadis, pintar apa. Tapi pendapatnya sering aneh. Itu. Jadi kalau kita nggak paham dasar-dasar seperti ini, nanti silau ibaratnya, yang ngomong doktor, ini profesor. Dia punya pendapat kalau orang itu dikatakan syirik kalau dia berdoa kepada selain Allah, misalnya orang yang mati, kalau dia meyakini orang yang mati itu apa? Menguasai manfaat atau madarat atau bisa memberikan pengaruh. Kalau dia cuma minta saja, misalnya dia manggil kepada Syaikhul Qadir Jailani gitu kan, maka itu enggak syirik, tapi itu haram. Nah, ini juga salah ya. Itu namanya syubhat seperti itu. Nah, namanya syubhat itu enggak pandang bulu, mau titelnya profesor, doktor. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, mereka mengatakan apa? Mereka ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Maka yang membuat mereka dikatakan musyrik ya karena beribadah kepada selain
Allah, bukan karena mereka meyakini selain Allah itu apa? Mendatangkan madarat atau mendatangkan manfaat. Ya alasan mereka sama. Ini cuma pemberi syafaat dan itu ya musyrik. La'iba syaitanu bihim, makanya kata Syekh, setan itu apa? La'iba bihim, maksudnya mempermainkan orang-orang musyrik itu. Karena hakikat orang musyrik itu kan mereka mengikuti setan. Ila hadzal haddi, sampai batasan seperti ini. Ya, sampai batasan semacam itu. Jadi supaya syirik itu bisa diterima dalam pandangan mereka, ya alasannya tadi haula'i syufa'auna indallah. Jadi bahasa ini ya dicandol-candolkan sama Allah gitu kan. Kalau nggak ada hubungannya sama Allah ya nggak bakal diterima gitu kan. Ini kan pemberi syafaat. Kan ada pemberi syafaat. Syafaat kan diakui dalam Islam, bukan sesuatu yang ditolak. Alasannya mereka pemberi syafaat. Alasannya kan tidak benar gitu. Syafaat ada tapi bukan seperti itu caranya kan mendapatkannya. Itulah namanya tipu daya syaitan. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, faladzina yas'umu, maka orang-orang yang yas'umu, yang dianggap ya ahlu syirki oleh orang-orang yang terjerumus dalam syirik fi zamanina, di zaman kita. Jadi orang-orang yang dianggap itu diyakini oleh orang-orang musyrik di zaman kita gitu, annahum wasai tuhum, bahwasanya mereka ini, orang-orang ini dianggap oleh orang-orang musyrik di zaman kita atau orang yang terjerumus dalam syirik dianggap sebagai apa? Wasai tuhum, sebagai perantara. Jadi orang-orang yang hidup di zaman kita ini, yang seperti tadi orang-orang sufi atau kuburiyun yang melakukan kesyirikan kan punya anggapan terhadap sekelompok orang tadi yang dianggap sebagai apa? Wasa itu, sebagai perantara mereka. Humul ladzina yusammihim, nah mereka tokoh-tokoh semacam inilah alladzina yusammihim, yang dinamai ya, yang dinamakan oleh siapa? Al-awwaluna, oleh orang-orang musyrik zaman dulu. Orang-orang musyrik di zaman Nabi menyebut perantara itu dengan sebutan apa? Al-alihata, disebut sebagai apa? Alihah, jamak dari ilah. Ilah apa? Sesembahan. Jadi kalau orang musyrik zaman dulu menyebut ya apa yang mereka sembah itu dengan sebutan ilah gitu, sesembahan. Jadi mereka ya jujur ibaratnya. Apa anani gitu kan? Ya itu memang sesembahan, walaupun ya tadi alasannya sama, untuk perantara kepada Allah. Wal wasitatu, nah dan yang dijadikan sebagai perantara wal ilahu, itulah yang disembah. Jadi menurut mereka, kalau mereka menyembah kepada selain Allah, maka itu disebut apa? Ilah. Menurut siapa ini? Orang-orang musyrik zaman dulu. Jadi orang-orang musyrik zaman dulu paham gitu. Kalau mereka menyembah kepada Lata, Uzza, Manat, yang itu semua hanya perantara, itu disebut sebagai ilah, jamaknya apa? Alihah gitu. Jadi orang musyrik zaman dulu tuh ya ibaratnya polos gitu kan. Polos. Enggak neko-neko gitu loh. Terus gimana maksudnya, kata Syekh? Al-musyrikun al-awwaluna ya'budunahum. Nah, orang-orang musyrik zaman dulu itu ya tadi sama, pemikirannya sama. Mereka menyembah kepada selain Allah yang dianggap sebagai orang-orang apa tadi? Khusus tadi. Yang Allah berikan apa namanya tadi? Wewenang istilahnya untuk menjadi perantara. Yang menurut pemahaman orang musyrik zaman dulu juga Allah ridho kalau ini disembah itu loh. Wa yusammunahum alihatan, dan mereka menamai apa yang mereka sembah itu sebagai apa? Alihah, sesembahan. Walidzalika, karena itulah lamma qala lahum, ketika berkata kepada mereka Rasulullah SAW, ya kan, beliau berdakwah kepada orang-orang musyrik. Apa kata Rasulullah SAW? Qulu, ucapkan la ilaha illallah, yaitu tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Dan mereka kan orang Arab, paham maksudnya.
Maka mereka menjawab apa? Ya karena mereka paham, langsung saja mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan, ya kan? Apakah dia Muhammad itu menjadikan banyak ilah ini yang biasa mereka sembah sejak zaman nenek moyangnya, kok cuma jadi hanya satu sesembahan? Kok yang lain kok nggak dipakai gitu kan? Kok cuma sasaran utamanya saja, yang sasaran antaranya kok nggak boleh gitu? Sampai akhirnya Allah menceritakan perkataan mereka ketika menghadapi dakwah tauhid ini. Apa kata mereka? Ya mereka sabar ibaratnya. Jadi orang musyrik juga sabar, maksudnya sabar di atas syiriknya. Apa kata mereka? Animshu, jalan aja terus gitu kan. Animshu, udah terus saja jalan gitu, nggak usah peduli sama Muhammad gitu kan. Wasbiru ala alihatikum, sabar aja kalian itu untuk menyembah sesembahan kalian gitu. Kalau bahasa kita sekarang ya terus saja kita lestarikan warisan nenek moyang gitu kan, udah nggak usah peduli sama dai-dai Wahabi gitu kan. Samuha alihatan, ya mereka menamai apa yang mereka sembah itu yang banyak itu dengan sebutan alihah, artinya mereka katakan itu sebagai sesembahan. Mereka jujur gitu loh. Makanya orang-orang kaumnya Nabi Nuh ketika didakwai, mereka menjawab apa? Wa qalu, mereka di sini maksudnya kaumnya Nabi Nuh. Apa mereka katakan? La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya, jangan kalian tinggalkan ya sesembahan-sembahan kalian, jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr, ya. Jadi intinya orang-orang musyrik zaman dulu menamai yang mereka sembah itu dengan sebutan apa? Ilah, jamaknya alihah. Al-awwaluna sammuhum alihatan. Maka orang-orang musyrik zaman dulu itu menamai apa yang mereka sembah dengan ilah gitu. Menunjukkan orang musyrik itu ya zaman dulu ya apa adanya gitu. Nah, orang-orang musyrik zaman sekarang gimana gitu? Kata Syekh ya, wal mutaakhiruna. Beliau di sini juga hati-hati ya, Syekh Fauzan beliau mengatakan wal mutaakhiruna, dan orang-orang yang belakangan ya. Maksudnya orang belakangan ya orang yang berbuat syirik di zaman sekarang. Alladzina yad'una al-islama, yang mereka itu yad'una ya, yad'una maksudnya apa? Mengklaim, dari kata idda'a, yadda'i artinya mengklaim. Jadi bahasa Indonesia kan dakwaan kan, dakwaan itu artinya apa? Klaim. Dari kata nggih, tasdid dalnya yadda'una. Jadi bukan yad'una, kalau yad'una kan berdoa. Yadda'una ya, dari kata idda'a, yadda'i. Seperti dalam syair kan, kullun yadda'i waslan Bilaila, setiap orang itu mengaku punya hubungan cinta dengan Laila. Nah itu. Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Ya, tapi Laila tidak mengakuinya. Gitu. Cuma cinta bertepuk sebelah tangan, gitu kan? Klaim, omong kosong. Ngoyoworo. Nah itu. Alladzina yad'una al-islama, itu orang-orang yang belakangan ini ya, yang mereka berbuat syirik tapi mengklaim dirinya apa? Islam gitu. Bahkan mungkin dikatakan sebagai orang-orang pesantren gitu kan, punya pondok, punya murid, pelajarannya ada ilmu tenaga dalam. Samauhum wasaito. Nah mereka menamai apa yang mereka sembah itu dengan wasaito, yaitu apa? Perantara-perantara, wasufa'a, dan para pemberi syafaat. Jadi mereka ini menamainya dengan nama-nama yang ya istilahnya enggak apa adanya, fakot itu saja. Jadi mereka enggak menyebut ini sesembahan. Enggak, kita enggak menyembah Abdul Qadir Jailani, alim, enggak, kita enggak nyembah gitu bahasanya kan. Husain enggak, kita enggak nyembah, itu cuma perantara. Nah, itu bahasanya diperhalus ibaratnya kan. Walam yusammuhum alihatan, dan mereka tidak menyebut yang mereka sembah sebagai sesembahan. Nah ini kan namanya ya seperti itulah, orang itu mereka-reka supaya apa namanya laku syiriknya.
Maka apa kata Syekh, wal makna wahidun. Jadi maknanya kan sama saja. Kan perbuatannya dilihat perbuatannya. Kamu beribadah kepada selain Allah, yaitu namanya syirik. Mau kamu sebut sesembahan, mau kamu sebut apa? Perantara, ya sama saja. Wal makna wahidun wa ini ikhtalafa lafzu. Walaupun berbeda apa? Lafadznya. Walaupun namanya beda, kalau hakikatnya khomer ya. Khomer mau dikasih nama minuman apa? Minuman apalah gitu kan. Nah, ini ikhtalafa lafzu ya sebagai apa? Fa'ilnya. Walaupun berbeda namanya gitu istilahnya. Li'annal ibrata, ini kaidah para ulama ya. Li'annal ibrata bil haqaiqi. Karena namanya ibroh itu yang jadikan patokan itu apa? Hakikatnya. Intinya itu apa sih? Isinya itu loh. Bukan cuma istilahnya casingnya. Casing kan bisa diganti. Walaysatul ibratu bil alfadhi wal mustalahati. Bukanlah yang jadikan patokan untuk menilai itu lafad-lafad ataupun apa? Istilah. Ya sama kayak kemarin apa? Orang apa itu? Yang mengatakan tauhid itu bersatunya hamba dengan Tuhan. Wahdatul wujud, nah, itu kan. Berarti tauhid itu semuanya Tuhan gitu kan. Nah, itu namanya tauhid tapi hakikatnya kan syirik kan. Ya gitu. Jadi intinya itu hakikatnya apa, bukan nama dan istilah. Kalau nama dan istilah orang bisa aja buat nama-nama yang bagus. Nah, apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Faqaulur rajuli, maka dari sini kita bisa mengetahui, bisa disimpulkan apa? Kalau orang itu mengatakan la ilaha illallah, maka itu hakikatnya adalah apa? Ibtalun lil wasaiti. Itu apa? Membatalkan, menghancurkan segala macam bentuk perantara. Karena apa? Karena orang-orang zaman sekarang menyebut yang mereka sembah bukan sesembahan, tapi disebut dengan perantara. Maka kalau orang murni memahami la ilaha illallah, ya dia harus meninggalkan semua perantara dalam hal ibadah. Maksudnya perantara-perantara yang tidak dibolehkan. Apa kata Syekh Fauzan Habibullah Ta'ala? La ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah itu konsekuensinya batub tilu, membatalkan kullama yubadu min dunillahi, semua apapun yang disembah selain Allah. Sawa'an summiya wasitotan, sama saja apakah dia dinamai dengan perantara au syafi'an, atau disebut sebagai pemberi syafaat gitu. Au summiya alihatan, ataupun dinamai dengan sesembahan sebagaimana orang musyrikin zaman dulu. Jadi kalau bahasa sederhana itu orang musyrik zaman dulu itu lebih berani gitu, gentle gitu kan, enggak terima sama dakwah tauhid ya dia tolak. Kalau orang musyrik zaman sekarang enggak. Jadi karena dia pengen dianggap bertauhid, ya makanya syiriknya gimana supaya kelihatan tidak bertentangan dengan tauhid. Fala ilaha illallah tubtilu kullama yu'badu min dunillahi, maka kalimat la ilaha illallah itu membatalkan, ya menggugurkan segala yang disembah selain Allah. Bi ayyi ismin sumya, dengan apapun nama dia diberi nama, mau diberi nama perantara, mau diberi nama pemberi syafaat, tapi kalau hakikatnya dia beribadah kepada selain Allah, yaitu namanya syirik gitu. Ya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan masuk di sini sudah sama atau mirip dengan yang ada dalam Qawaidul Arba'. Wa idza aradta, kaidah pertama kalau di Qawaidul Arba', wa idza aradta an ta'rifa, jika Anda ingin untuk mengetahui hadza, masalah ini, yaitu supaya Anda tahu antara bedanya tauhid dengan syirik, ma'rifatan tammatan, dengan pengetahuan yang sempurna, yang utuh, ya tidak secuil-cuil. Fadzalika bi amro, ini maka itu bisa dengan dua hal atau dua poin. Al awal, yang pertama, apa? Anta arifah, yaitu hendaknya Anda mengetahui
anal kufara, bahwasanya orang-orang kafir alladzina qatalahum yang mereka jelas musyrik, maksudnya orang-orang kafir yaitu musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW, wa qatalahum, bahkan beliau juga membunuh mereka dalam medan perang, wa abaha amwalahum, dan membolehkan harta mereka, yaitu ghanimah maksudnya, wastahalla nisa'ahum, dan menghalalkan wanita-wanita mereka, maksudnya sebagai budak kalau sudah kalah perang. Kanu mukirina lillahi, mereka orang musyrik yang dihadapi Rasulullah SAW itu dahulu mengakui lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bitauhid rububiyati, dalam hal tauhid rububiyah. Wa huwa annahu la yakhluqu, yaitu keyakinan bahwasanya tidak ada yang menciptakan, wala yarzuqu, tidak ada yang memberi rezeki, wala yuhyi, tidak ada yang menghidupkan, wala yumitu, tidak ada yang mematikan, wala yudabbirul umura, dan tidak ada yang mengatur segala urusan, illallahu wahdahu, kecuali Allah saja. Maka itu semua sudah diyakini orang musyrik, mereka enggak protes, enggak ada yang protes masalah itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik. Ya, jadi mendakwai orang musyrik itu ya butuh dialog, ya butuh diajak berpikir. Makanya aneh kalau orang mau mendakwahkan Islam dengan terorisme, ya nggak bisa. Orang ditakut-takuti ya nggak mikir kan. Mayarzuqukum minas sama'i wal ardi, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Ama yamliku sam'a wal absara, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini semua pertanyaan untuk menggugah kesadaran. Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan. Nah, siapa? Fasayaquluna, maka mereka orang musyrik itu, kafir-kafir itu akan menjawab, ya Allah. Itu, mereka yakin. Fakul, maka katakan kalau begitu konsekuensinya apa? Afala tattaqun, mengapa kok kalian tidak bertakwa? Ya, artinya dengan meninggalkan syirik. Kemudian apa maksudnya? Penjelasan dari Syekh Fauzan hafizallahu taala, ubadul kuburi, para penyembah kuburan. Jadi masalahnya itu di mana toh? Orang-orang yang menyembah kubur di zaman kita sekarang, atau kita kenal dengan istilah kuburiyun. Yaquluna, mereka itu punya anggapan, pendapat, madama, selama annahu i'tarafa, kalau orang itu mengakui annallaha huwal khaliqu, bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam, fa innahu muslimun, ya dia muslim gitu, walaupun dia berdoa kepada orang yang sudah mati gitu, nggak, dia muslim. Terus apa artinya la ilaha illallah gitu kan? Jawabnya gitu. Kalau cuma kayak gitu mas, sama kayak akidahnya orang musyrik kan. Kalau cuma seperti itu ya orang musyrik ya kayak gitu mas gitu kan. Laisa laha maknan indahum, artinya kalimat tauhid itu enggak ada maknanya kalau kita mengikuti pemahaman mereka. Berarti kan orang musyrik yang menolak la ilaha illallah dengan orang sekarang yang berla ilaha illallah dan melakukan perbuatan yang sama, beribadah kepada selain Allah, kan sama saja. Terus apa maknanya kalimat tauhid itu gitu? Li'anal musyrikin yaquluna hadza alladzi yaquluhu haula'i, karena orang-orang musyrik zaman dulu sudah mengatakan apa yang mereka katakan. Ya kalau cuma masalah tauhid rububiyah mah orang musyrik zaman dulu sudah meyakini gitu. Jadi bukan itu maknanya la ilaha illallah. Jadi ya intinya orang itu terjerumus dalam syirik, orang-orang kuburin itu karena salah memahami tauhid, ya, salah memahami syahadat. Jadi kalau orang bilang orang Islam kok tidak wahai tauhid, kan sudah bersyahadat loh. Banyak orang bersyahadat gak paham makna syahadat. Lah buktinya itu orang yang minta-minta kepada penghuni kubur, kan mereka ngakunya muslim malah ngakunya diajari kiai. Nah,
Kemudian dilanjutkan oleh Syekh rahimahullah taala, wa hadhihi mas'alatun azimatun, ya, dan perkara ini adalah perkara yang sangat agung, jalilatun, yang sangat mulia, muhimmatun, dan sangat penting. Wa hiya an ta'rifa, yaitu Anda harus mengetahui, annal kuffara, bahwa orang-orang kafir, alladzina qatalahum, yang mereka itu diperangi oleh Rasulullah SAW, syahiduna bidzalika bihadza kullihi, mereka telah menyaksikan, ya, telah mempersaksikan hal itu semuanya. Wa mukirruna bihi, dan mereka apa? Mengakui tentang tauhid rububiyah. Wa ma'ahadza, meskipun demikian, bersamaan dengan itu, lam yudkhilhum dzalika fil islami, kalau cuma keyakinan tauhid rububiyah itu belumlah bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum, dan belum bisa mengharamkan, itu melindungi darah mereka ketika diperangi. Wala amwalahum, juga belum bisa melindungi harta mereka ketika diperangi atau jadi untuk ghanimah. Wa kanu aidon, dan adalah mereka dahulu juga, jadi orang-orang musyrik zaman dulu itu jangan dikira istilahnya preman semua gitu, enggak juga. Mereka itu orang-orang yang ahli ibadah lu, gitu kan. Ya tasaddaquna, mereka juga suka bersedekah. Oh, jangan kira orang musyrik itu enggak suka sedekah. Orang kafir suka sedekah aja banyak. Wa yahujuna, mereka juga berhaji. Oh, orang musyrik zaman dulu naik haji. Wa ya'tamiruna, juga umroh. Wa yata'abbaduna, mereka juga banyak beribadah. Wa yatrukuna asya'an, bahkan mereka juga apa? Yatrukuna asya'a, meninggalkan banyak hal dari perkara yang haram. Kenapa? Karena takut kepada Allah, gitu. Cuma masalahnya satu, mereka itu musyrik gitu loh. Hiya mas'alatun azimatun wa muhimmatun jiddan. Inilah perkara yang sangat agung, sangat penting sekali. Karena ini yang akan membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Wa qala man ya'tani biha, kata Syekh Fauzan, dan betapa sedikit orang yang perhatian dalam masalah ini, gitu. Karena mungkin kurang menarik bagi orang. Li'anna haula'i yaquluna, karena orang-orang itu berkata, orang-orang sufi tadi atau kuburiyun atau yang semacamnya, apa kata mereka? Man aqarra bi tauhidir rububiyyah sara musliman. Barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah, maka dia adalah apa? Muslim. Ya, kalau kayak gitu iblis muslim kan? Iblis kan mengakui tauhid rububiyah, dia bahkan bersumpahkan dengan nama Allah, fa bi izzatika, ya kan? Dia bersumpah. Dia juga berdoa kepada Allah kan? Iblis. Berarti iblis muslim kan? Ya enggak. Wa kana al-musyrikuna fil jahiliyati, dan adalah orang-orang musyrik zaman dulu jahiliyah itu yukiruna, sudah mengakui, mereka mengakui tauhid rububiyah. Bukan saja itu, kata Syekh, wa indahum ibadatun, bahkan mereka juga punya ibadah-ibadah, gitu, seperti sedekah, seperti haji, seperti yang terkenal siapa itu? Ibnu Jud'an, ya kan? Ibnu Jud'an, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, orang yang sangat dermawan. Yahud, ya, berhaji. Nah, fahum yahujuna wa ya'tamiruna, mereka itu apa? Suka berhaji, karena zaman dulu ya sudah ada haji, ya, maksudnya sebelum datangnya Rasulullah. Wa ya'tamiruna, karena haji syariatnya Nabi Ibrahim. Mereka juga umroh. Wa yaquluna, mereka juga mengatakan apa? Meyakini tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Ibaratnya kalau bicara tauhid rububiyah itu wis enggak ada masalah itu mereka itu. Ya tarifuna bi tauhid rububiyyati, mereka mengakui tentang tauhid rububiyah. Jadi ibaratnya kalau dijejerkan orang musyrik zaman dulu sama orang yang terpengaruh pemahaman kuburiyun itu, kalau tanya masalah tauhid rububiyah ya sama aja, enggak ada bedanya itu loh. Mungkin malah orang zaman sekarang tambah enggak jelas. Wa yata'abbaduna bi ba'dil ibadati, mereka juga beribadah dengan sebagian bentuk ibadah.
Lakin tetapi lama kanu la yukhlisunal ibadata, ketika mereka itu tidak memurnikan ibadahnya untuk Allah saja, nah itu masalahnya. Bal ya'buduna Allaha wa ya'buduna ma'ahu ghairahu, tetapi mereka apa? Menyembah Allah dan menyembah kepada ma'ahu ghairahu, bersama dengan Allah mereka juga menyembah yang lain. Jadi mereka merasa enggak cukup dengan satu sesembahan, ya kan? Makanya mereka cari-cari yang lain. Saru musyrikina, jadilah mereka orang-orang apa? Musyrik, yaitulah orang musyrik karena beribadah kepada selain Allah. Mungkin itu yang kita baca. Demikian, sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.